Data nasabah yang gagal bayar di pinjol besar dijual belikan di pasar gelap. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan kalian mendapatkan hal ini? Kita bahas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masalah gagal bayar atau telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol ini sebuah hal yang pasti terjadi ketika kalian berutang di pinjol. Kenapa? Karena berutang di pinjol itu bunganya besar, tenornya singkat. Kalaupun tenornya panjang, tapi periode bayar yang singkat. Makanya saya selalu menyampaikan hati-hati. Kalau berutang di pinjol itu beresiko tinggi, bisa mengakibatkan kalian kehilangan uang, kehilangan harta benda, bahkan yang paling fatal lagi, ketika menghadapi sesuatu hal yang sangat menakutkan menurut kalian, bisa saja ada yang sampai mengakhiri hidup. Hati-hati teman-teman, jangan sampai berutang di pinjol jika tidak ingin hidupmu miskin selama-lamanya. Oke, mengenai statement yang menyampaikan bahwa data nasabah yang gagal bayar di pinjol besar, datanya diperjualbelikan di pasar gelap. Ya, ini sesuatu hal yang menurut kalian mungkin sangat menakutkan ya, membayangkan bahwa data kita itu kemana-mana ya, diperjualbelikan, disalahgunakan. Nah, ini kalau misalkan diterima oleh nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol, akan tercipta ketakutan luar biasa. Dan bahkan mereka mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menyampaikan suatu hal yang jadi pertanyaan besar bagi sebagian nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol. Mungkin ada yang sudah telat bayar 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, bahkan lebih. Nah, apakah utang pinjol ini bisa negosiasi bayar pokok? Nah, saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman. Negosiasi bayar pokok itu ya bisa dilakukan, tapi ya si pinjol itu tidak 100% mau ya menerima nasabah yang mau membayar pokoknya saja. Ya, kenapa? Pinjol ini kan bisnis, teman-teman. Mereka itu mencari keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya. Kalau kita berupaya untuk negosiasi bayar pokok secara online, ini rawan penipuan, teman-teman. Rawan penipuan, hati-hati, jangan asal negosiasi. Tahu-tahu data kalian dialihkan ke si A, ke si B. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kalian. Jangan sembarangan membayarkan pokoknya saja sebelum ada perjanjian hitam di atas putih. Ya, kenapa? Si pinjol ini kan tidak mau rugi. Mereka itu tidak akan mau nasabahnya mengembalikan pokoknya saja. Mereka itu butuh keuntungan. Ketika negosiasi bayar pokok, teman-teman, ada oknum yang menyampaikan bahwa enak aja negosiasi bayar pokok. Ya, waktu perjanjian di awal saja kan kamu itu sudah setujui bahwa ini ada bunga sekian, ya tenor sekian. Nah, kayak gitu. Makanya hati-hati teman-teman, jangan sembarangan negosiasi bayar pokok secara online. Kalaupun kalian sengaja negosiasi datang langsung ke kantor perusahaan pinjolnya, ini juga tidak 100% disetujui atau si pinjolnya mau. Banyak yang menolak, teman-teman. Karena mereka itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka itu bisnis, teman-teman. Jangan sampai kalian nanti karena dari rumah itu niat baik untuk negosiasi bayar pokok, jauh-jauh keluar kota mendatangi kantor pinjolnya, ternyata sudah sampai negosiasi kalian itu ditolak. Hati-hati ya, ini saya bukan melarang kalian untuk bayar pinjol, tidak. Saya tidak pernah melarang kalian untuk bayar utang. Silakan, itu hak kalian, tapi hati-hati kalau kalian sudah gagal bayar di atas 5 bulan, di atas 1 tahun, dan ada niat negosiasi bayar pokok, jangan sampai kalian terjebak penipuan. Apalagi sampai kalian tertipu oleh oknum-oknum jasa yang menawarkan pelunasan utang, yang menawarkan jasa-jasa gestun, dan lain-lain. Itu bahaya, teman-teman. Itu akan semakin menjerumuskan kalian ke dalam lingkaran utang yang tidak akan pernah ada selesainya. Waspada, ingat, ketika berutang di pinjol, data-data yang kita ajukan itu 100% tidak akan aman, teman-teman. Satu kali saja kalian berutang di pinjol, saat menjelang tanggal jatuh tempo, banyak tawaran dari pinjol lain, yang mana kita sendiri nggak akan tahu dari mana pinjol tersebut dapat data kita, padahal kita hanya meminjam di satu aplikasi saja. Ini mungkin ada yang pernah mengalami hal ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Makanya saya selalu berulang-ulang kali menyampaikan ya,
ketika data kita masuk ke sistem pinjol tidak ada jaminan 100% aman. Walaupun kata mereka secara teori data dijamin aman, itu secara teori, praktek yang terjadi di lapangan nggak seperti itu teman-teman. Ya, logikanya kenapa ada pinjol lain yang tahu data kita? Ya, nelfon ke kita atau menawarkan chat ke kita, menawarkan pinjaman, sementara kita tidak pernah memberikan data ke pinjol lain, hanya di satu aplikasi. Oke? Dari sini juga sudah dipastikan bahwa data nasabah yang sudah berutang di pinjol itu tidak ada jaminan 100% aman. Oke, mengenai data-data yang sudah telat bayar atau gagal bayar di pinjol besar, tahu-tahu katanya ya dijual belikan di pasar gelap. Nah, ini sebenarnya suatu statement, suatu kalimat yang mungkin bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Atau ini hanya upaya dari oknum-oknum DC untuk menakut-nakuti nasabahnya, apalagi menjelang tanggal jatuh tempo. Berbagai pola penagihan yang isinya itu ada yang menakut-nakuti, mengancam, mengirimkan kalimat-kalimat template kebohongan. Tujuannya apa? Agar nasabah itu ketakutan dan terus berupaya melakukan pembayaran. Walaupun nasabah itu sudah tidak mampu bayar karena ditakut-takuti, dia akan berupaya bayar. Ada yang rela sampai nyari dana talangan ke aplikasi pinjol lain. Nah, si pinjol yang kedua, ketiga itu terus mencairkan dana. Kenapa? Karena itu mereka itu bisnis, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka nggak peduli nasabahnya nanti endingnya mau sengsara ke, mau terjerat utang ke, mau utangnya kemana, mereka nggak peduli. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya. Makanya teman-teman waspada, beresiko tinggi berutang di pinjol itu. Mengenai data kita disebar ataupun dijual belikan di pasar gelap, itu sebuah upaya untuk menciptakan ketakutan, teman-teman. Jadi pikiran kalian jangan sampai terus menerawang, wah jangan-jangan nanti data saya di mana-mana dipakai untuk begini begitu. Nah, itu kan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jangan menakut-nakuti kalian, akhirnya kalian terjebak utang yang banyak. Oke, kalau sudah terlanjur berutang di satu pinjol, tidak mampu bayar, lalu mendapatkan chat yang isinya bahwa data kalian akan diperjualbelikan di pasar gelap, sudah abaikan saja. Lebih baik blokir, report. Kalimat-kalimat template yang menakut-nakuti sebaiknya dihapus, blokir. Jangan kalian cerna, jangan diterjemahkan, sudah bodoh amat. Ya, agar kalian tidak terjebak gali lubang tutup lubang. Jangan membayar utang pinjol dengan berutang ke aplikasi lain, jangan membayar utang pinjol dengan jual-jual aset, gadai-gadai aset atau pinjam uang sana sini, tidak akan pernah selesai teman-teman, malah nambah utang. Lebih baik stop di satu lubang utang. Oke, jadi intinya teman-teman, kesimpulannya apapun jenis teror, apapun jenis chat yang dikirimkan oleh oknum DC, kalian jangan langsung percaya. Jangan langsung cerna, ya bodoh amat dengan semua itu, karena si desa itu dikejar target dari berbagai upaya dia lakukan untuk menakuti nasabahnya dari kejauhan. Oke, mulai saat ini tetap tenang, jangan panik, bersihkan pikiran kalian dari hal-hal negatif yang bisa menakut-nakuti kalian. Fokus saja dengan hidupmu, fokus dengan masa depanmu, cari rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Dan ingat untuk selalu meminta bantuan sama Allah, ya. Taubat sama Allah, hijrah, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul dihancurkan oleh pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.